Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi harga diri. Nah, banyak orang itu kalimatnya seperti itu, Bu. Harga diri, rek. Iya enggak? Oh, yo gengsi ndah. Atau kalau pari apa? Kalau kediri itu ndah gitu loh. Gengsi ndah. Kalau pari apa? Gengsi rek gitu ya. Itu mirip-mirip Malang ya. Gengsi rek. Atau kalau ibu-ibu majelis taklim itu, yo gengsi itu ya, umbel. Sabar ya. Atau gengsi sainya apa? Saiton. Nah, maka kemudian kalimat demi harga diri ini, Bu, adalah salah satu kalimat, salah satu jargon yang menjadikan kita itu tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Iya, Banda? Misalkan punya pesta pernikahan anaknya. Ditanya sama tetangganya, kenapa ndak di rumah saja? Yo harga diri. Mosok mantu kok di rumah. Yo harus nyewa pantai, gedung malu-maluin. Sudah bukan zaman sekarang nyewa pantai. Pantai disewa, ditutup, dibuat apa? Standing party. Ngerti standing party? Jadi pestanya sambil jingkrak-jingkrak. Dia bilang standing party. Oh, yo harga diri. Masa kok mantu ndak nyewa musik? Oh, harga diri. Masa suami pulang ndak jalan-jalan? Oh, harga diri. Masa anak lulus ndak ada syukurannya? Nah, maka harga diri itu bisa menjadikan kita melakukan sesuatu. Dan sebaliknya, bisa menjadikan kita menghindari sesuatu. Misalkan, sampean kok nggak bohong saja sih? Padahal kalau bohong itu insya Allah selamat. Dibilang, oh, ya harga diri lah. Masa seorang muslim bohong? Betul apa enggak? Atau yang lain, kenapa kok belinya enggak pakai ditawar? Ya apa enggak? Padahal kalau ditawar, Mbak, itu harga 70, mungkin bisa dapat 65. Jawabannya apa? Gengsi dong. Itu kayak judulnya Dono aja, gengsi dong. Apa jawabannya? Yo harga diri, masa beli sama pedagang seperti itu saya harus tawar. Bahkan kalau perlu mintanya 70, saya kasih lebih. 72, 75, 80, 100. Kenapa? Untuk menjaga harga diri. Nah, maka sekarang perhatikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, dan ini insya Allah hadisnya semua ibu-ibu sudah pernah dengar. Bahkan saya yakin insya Allah sudah ada yang hafal. Dalam hadis yang dituliskan pula oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Al-Arba'un An-Nawawiyah atau hadis 42 yang disusun oleh Imam Nawawi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun." Yang halal itu sudah jelas. Apa yang halal sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan yang haram juga sudah jelas. Berarti syariat itu, Bu, sudah Allah jelaskan kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami sudah tunjukkan mana jalan keburukan, mana jalan kebaikan. Dalam surat Al-Insan dikatakan, Inna hadainahu sabila. Kami sudah tunjukkan jalan untuk dia. Wis dalane wis jelas. Imma syakiran. Boleh jadi orang itu mensyukuri jelasnya jalan tadi dengan cara mengikuti. Wa imma kafuro. Dan tidak sedikit orang setelah dia ngerti mana kebenaran, ternyata dia mengkufuri. Dalam artian sudah ngerti itu yang benar, tapi malah ditinggalkan. Faham enggak? Nah, maka kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, semuanya jelas. Tinggal kemudian manusianya. Mau memuliakan dirinya dengan kebaikan syariat Allah, atau mau merendahkan dirinya dengan kebinatangan. Barusan saya kemarin dikirimi teman ceramahnya Kiai Haji Abdullah Sahal. Hafizahullah Ta'ala. Sekarang pemimpin pondok pesantren Gontor. Wih, itu. Saya subhanallah angkat topi sama beliau. Beraninya, tegasnya, kemudian retorika dalam berbicaranya, itu luar biasa. Itu Masya Allah. Mudah-mudahan sama Allah dijaga. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dijauhkan dari semua keburukan. Amin. Beliau bilang apa? Sekarang ini masa di mana kita diajak untuk kebinatangan dan dibinatangkan. Iya, Banda?
kumpul kebo laki perempuan yang bukan mahramnya. Coba binatang atau bukan? Binatang. Kemudian perempuan boleh keluar tanpa pakaian yang syar'inya. Coba binatang atau bukan? Binatang. Kemudian manusia boleh melakukan apapun tanpa aturan, yang penting tidak ganggu orang lain. Coba binatang apa enggak? Binatang. Binatang itu kalau ganggu baru temannya marah. Kalau tidak ganggu temannya, ente mau pakai istrinya orang, ente mau pakai suaminya orang, bukan urusan. Maka Kiai Haji Abdullah Sahal itu hafizahullah ta'ala sampai mengatakan sekarang ini masa kita dibinatangkan dan pembinatangan. Sudah tidak ada aturan. Sampai ada bahasa-bahasa free. Free sex, free car free day. Ya nampaknya masuk ini. Karena car free day itu kayaknya sudah wes, orang mau pakai baju apa aja boleh kan? Yang pakai legging ada enggak? Yang pakai gamis pengajian ada enggak? Lu kok gelem campur tuh legging sama gamis pengajian? Bermasyarakat. Iya boleh. Enggak apa-apa. Saya kalau Hajah Yuning yang ngomong sudah berani bantah saya. Khawatir kualat. Ini sesepuhnya pengajian Pare Raya dan sekitarnya ini. Masya Allah. Tapi Masya Allah Yuning ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Nah sudah. Maka artinya sekarang Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu jalan kebenaran, Bu. Yang jalan kebenaran ini sudah jelas Allah tunjukkan melalui Al-Quran. Dan Allah tunjukkan melalui contoh sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Tinggal kita mau ikut yang benar. Akhirnya kita akan mulia dengan syariat yang menghiasi diri kita. Cara ngomongnya baik, cara berpakaiannya baik, cara bermuamalahnya baik. Itu yang kemudian ngangkat gengsi kita sebagai orang beriman. Sementara ada orang-orang yang memang tidak mau. Dan kalau tidak mau, Allah firmankan dalam Al-Quran apa? Hum kal an'ami bal hum adhal. Akhirnya kalau mereka tidak mau mengikuti syariat, maka mereka seperti al-an'am, binatang ternak. Atau bahkan lebih dari itu, bal hum adhal. Bahkan mereka lebih sesat, lebih hina, lebih remeh, lebih tidak bergengsi dibandingkan binatang. Kita lanjutkan hadisnya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nah, telat-telat suruh naik ke atas. Padahal susah itu. Untuk ibu-ibu naik itu perjuangan sekali loh. Tangganya kecil, menukik tajam. Itu untuk ibu-ibu susah itu. Karena kudu ngepres awak pas itu kayak set gitu. Naiknya agak susah. Maka tolong ya, ini siapa yang desain tangganya dulu ini ikut berdosa kayaknya ini. Sudah, maka Bapak Ibu sekalian, innal halala bayyin, yang halal jelas. Wal haram, yang haram juga jelas. Tapi hati-hati. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Tapi di antara yang halal dan yang haram, itu ada perkara-perkara yang memang Allah jadikan ujian. Maka secara halal yo nampaknya haram, dibilang haram kok sepertinya halal. Maka tidak boleh banyak tidak boleh banyak berinteraksi dengan perkara-perkara yang hukumnya masih syubhat. Karena apa? Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Maka di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Kemudian Rasulullah kasih contoh. Contohnya apa? Karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang penggembala. Dengerin, ini serius ini. Baru kali ini saya ngaji serius. Jangan dirusak. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan kambingnya haulal hima. Di dekat tamannya orang lain. Di dekat kebunnya orang lain. Di dekat padang rumputnya orang lain. Yushiku an yaqa'a fih. Khawatir orang itu akan terjatuh pada kebunnya orang lain. Kenapa? Karena dia memang mendekati. Wa manittaqas syubuhat, dan barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang samar-samar tadi, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi. Nah, saya sekarang masuk ke materi. Faqad, maka sungguh dia telah istabra'a, menyelamatkan dinihi, gengsi atau harga diri agamanya, wa 'irdhihi, dan kehormatannya. Berarti begini. Orang yang menjauhi perkara syubhat, dia itu adalah orang yang menyelamatkan harga dirinya.
Orang yang menjauhi perkara yang syubhat, dialah orang yang sedang menyelamatkan harga dirinya. Orang yang menjauhi perkara syubhat, berarti dia sedang menyelamatkan kehormatan agamanya. Nah berarti Bu, syubhat saja bisa menjatuhkan harga diri kita. Karena kalau sudah berani main-main di ranah syubhat, tidak menutup kemungkinan dia akan meremehkan yang haram. Benar apa enggak? Karena sudah terbiasa mainnya di ranah-ranah apa? Syubhat. Maka itulah kenapa di dalam syariat ini ada anjuran apa? Famanittaqash syubuhat. Orang-orang yang menjauh, menghindari, senantiasa berhati-hati dari perkara yang syubhat, maka dia akan selamat dari yang haram. Dan kalau selamat dari yang haram, gengsinya terjaga, harga dirinya terjaga, agamanya juga terjaga. Sampai sini paham? Sip. Nah sekarang Anda lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ibu-ibu silakan lihat. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70. Tulis. Suratul Isra ayat 70. Nanti ditambahi juga surat At-Tin ayat yang keempat. Tulis Al-Isra 70. At-Tin ayat yang keempat. Kemudian pada surah Al-Infitar pada ayat yang ke-6, 7, 8. 6, 7, dan 8. Surat apa aja? Al-Isra. Al-Isra berapa? 70. At-Tin berapa? 4. Bukan At-Tin 70 ya? At-Tin berapa ayat ya? At-Tin berapa ayat? At-Tin berapa ayat? 4. At-Tin itu 8 ayat. Maka kalau dibilang At-Tin 70 ya Anda guyu. Wong At-Tin kok 70. Sudah. Yang terakhir Al-Infitar ayat berapa? 6, 7, 8. Sip. Faham ya? Sudah. Jazakumullah khair. Sudah paham ya? Belum. Ya belum paham. Jadi ya wis paham. Cuma belum saya sampaikan. Begini Bu. Yang pertama. Anda buka pada surah Al-Isra ayat yang ke-70. Sekarang tidak usah dibuka, tidak apa-apa. Tulis saja dulu, nanti di rumah dibuka. Anda konsentrasi dengerin. Insya Allah mudah-mudahan pulang sudah paham. Amin ya Rabbal Alamin. Itu kotak lagi lewat. Tidak usah pakai ditutupi jilbab. Isi aja. Tidak usah pakai. Tidak, semampunya tidak apa-apa. Tidak harus 100 ribu ya, tidak harus. 200 lo boleh. Rupiah maksudnya. Sedekah itu apa? Semampunya. Dan tergantung kadar keikhlasan masing-masing. Mudah-mudahan yang sedekah sama Allah diganti yang sedekah insya Allah mudah-mudahan sama Allah dilangsingkan badannya, dicantikkan wajahnya, diglowingkan kulitnya. Yang sedekah. Yang enggak, ya beli skincare aja. Insya Allah tetap kok cantik, glowing, bagus ya. Udah, ini bercanda semua. Wes lanjutin itu, kelilingin. Ini kenapa kelilingnya kok pas depan saya ini? Nyindir saya apa? Pas gak nggak duit. Kalau zaman saya di Al-Amin dulu ada almarhum Mbah Imam. Itu sebelum saya naik ke podium itu disangoni duit, Ustadz. Nanti kalau saya maju tak kei kotak lebok no. Ojo ngomong lek teko aku. Supaya jamaahnya ngelihat antum yang sedekah, nanti mereka ngikuti. Wah, Masya Allah Mbak Imam. Meninggalnya baik. Meninggalnya di sekitaran masjid ya. Mudah-mudahan Allah terima dan husnul khatimah. Amin. Al-Isra ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Ini artinya apa? Allah menunjukkan kita ini Bani Adam, yaitu manusia, punya harga diri yang sangat-sangat sama Allah dimuliakan. Kita harga diri kita itu bagus Bu. Dibandingkan siapa? Binatang. Dibandingkan tumbuhan. Bahkan maaf. Dibandingkan malaikat.
bahkan jauh tentu dibandingkan setan. Dari kalangan jin, dari kalangan binatang, dari kalangan malaikat, dari kalangan tumbuhan, dari kalangan setan. Itu yang paling mulia dari semua ciptaan Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan manusia. Yang memuliakan siapa? Nah sekarang pelan-pelan. Lihat, ketika Allah menciptakan manusia, Nabi Adam, malaikat protes apa enggak dalam tanda kutip? Protes. Malaikat bilang apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Menumpahkan darah, kesukaannya itu membuat kerusakan. Sementara kami ini ya Allah, makhlukmu yaitu malaikat yang senantiasa sujud, yang senantiasa bertasbih, yang senantiasa bertakbir. Pokok intinya senantiasa ibadah. Senantiasa apa? Ibadah. Maka kenapa engkau ciptakan manusia yang kesukaan mereka itu merusak dan menumpahkan darah? Maka dari ayat itu saja kita bisa paham, Bu. Harga diri kita itu akan terselamatkan minimal kalau kita lakukan dua ini. Jangan ngerusak, jangan menumpahkan darah. Itu harga diri terjaga. Jangan apa? Merusak. Merusak itu semuanya. Ya merusak lingkungan, merusak kehormatan, merusak harga diri, merusak agama, merusak rumah tangga, merusak anak. Kan anak kita lahir dalam keadaan apa? Fitrah, beragama Islam. Yang merusak siapa? Nah, maka kalau kita tidak merusak mereka, harga diri kita terjaga, Bu. Anak-anaknya baik. Kalau anaknya baik, harga diri orang tua terjaga apa enggak? Faham kan? Nah, maka malaikat itu protes. Ya Allah, ketika Allah firmankan, Inni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi seorang penghuni. Langsung diciptakan sama Allah Nabi Adam. Malaikat protes. Kenapa ya Allah? Padahal kami ini senantiasa sujud, zikir, salat, ibadah, bertasbih, bertahmid. Maka disebutkan attatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit itu, Bu, suaranya berdenyit. Nyit, 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 nyit. Kayak kasur. Kalau di atasnya yang naik itu orang yang tubuhnya cukup berat. Maka ada suara apa? Apalagi spring bed kalau pirnya sudah mulai atos kabeh. Mas, ojo banter-banter yo. Lek munggah kasur engkau jebol. Aduh, hati-hati, jangan salah paham. Nah, maka Rasul sabdakan, "Attatis sama wa huqqalaha an ta'id." Langit itu, Bu, itu sampai bunyi nyit 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 nyit. Dan kata Rasulullah, "Wa huqqalaha an ta'id." Dan pantas langit itu berdenyit. Kenapa? Laisa fiha mawdhi'u arba'ati asabi' illa wa malakun raqi' wa malakun sajid. Tidaklah tersisa tempat seluas 4 jari ini. Ini kalau jari saya, Masya Allah, kayak gedang keluduk. Kalau jari Anda kan, Masya Allah ya, lencir-lencir ya. Tidaklah di sana tersimpan 4 jari tempat, seluas 4 jari. Illa kecuali di tempat itu akan ditempati malaikat yang rukuk dan ditempati malaikat yang sujud. Sehingga tidak ada space kosong di langit itu. Semua tempat, bahkan ketika tersisa cuma 4 jari, itu malaikat rebutan untuk menggunakan tempat itu sebagai tempat rukuk dan tempat sujud. Nah, maka ketika malaikat itu rukuk dan sujud, kemudian Allah ciptakan manusia, malaikat mikir apa? Loh, kan mereka ngerusak. Kan mereka kesukaannya menumpahkan darah. Sementara kami sudah memuliakanmu dalam tanda kutip. Ya Allah, dengan ibadah yang kami lakukan. Berarti kalau ingin menjaga harga diri, ibadah yo lakukan sing kena. Wayai sholat. Nanti diketawain ayam. Kata ayam, loh manusia dimuliakan kok wayai sholat malah turu. Loh, kamu dimuliakan dengan pakaian, aku ndak dikasih pakaian, cuma dikasih bulu, katanya ayam. Lah kok malah pakaianmu kok lepas? Kata ayam, kok ndak malu sama PT? PT itu loh, Bu, pupune ketutupan ulu. Lo mosok cabe-cabean sekarang pupune diumbar? Kok larangan pupune? Tolong pemirsa saya ndak ikut ngomong, mereka yang ngomong. Nanti kalau ada urusan mereka ini, saya ndak ikut-ikut. Ini live di TV nasional ini, hati-hati Anda. Ini Majelis Taklim Raudhatul Ilmi, Kampung Inggris. Nanti cari aja ke sini orangnya. Saya tidak ikut-ikut, dia tidak melo-melo saya. Sudah? Maka apa? Maka malaikat itu sampai protes, ya Allah, Engkau muliakan mereka, Engkau baik kepada mereka, Engkau
lebihkan mereka dibandingkan kami. Lo masa engkau orang-orang yang engkau lebihkan kesukaannya merusak? Mana mungkin orang-orang yang engkau lebihkan kesukaannya menumpahkan darah, saling memfitnah, saling mengganggu, saling merusak. Tidak mau, kata malaikat. Terus Allah tunjukkan sama para malaikat itu bahwa manusia ini memang sama Allah dimuliakan. Langsung apa? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Nabi Adam sama Allah diajarin semua nama-nama benda. وَعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Ditunjukkan sama malaikat. Terus malaikatnya ditanya kan? Kenapa? ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Ditunjukkan kepada para malaikat. Apa tadi? Malaikat ditanya, malaikat ini apa? Tidak tahu ya Allah. Malaikat ini apa? Tidak tahu ya Allah. Malaikat ini apa? Tidak tahu ya Allah. Allah panggil Nabi Adam. Nabbi'hum bi asma'ihim. Adam, sini. Sebutkan di hadapan para malaikat yang tadi meremehkan manusia, yang tadi meremehkan kamu, nama-nama benda yang aku sebut untuk mereka. Nabi Adam ceritain, pintu, jendela, AC, speaker, mic, ustadz, jamaah, kamera, lighting, bunga, tisu. Ini belum tak coba. Ini kopi apa teh tadi? Bismillah. Teh, kolak, teh, cingkir, handphone, kitab, meja, taplak, kunci mobil. Minyak wangi mana tadi? Ketinggalan di mobil. Minyak wangi, pulpen, kopiah, jenggot, irung, untu, kuping. Semua bisa. Akhirnya apa? Harga dirinya terjaga saat itu. Nah, maka dalam surat Al-Isra 70, tulis lagi, balik lagi, Al-Isra 70, Allah katakan apa? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Allah telah memuliakan Bani Adam. Tulis bagaimana Allah memuliakan mereka. Nomor 1. Bagaimana Allah memuliakan Bani Adam? Penafsirannya adalah Allah muliakan mereka dengan bentuk ciptaan terbaik. Allah muliakan mereka dengan bentuk ciptaan yang terbaik. Dalil tambahannya surat At-Tin ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. At-Tin ayat 4. Kemudian Al-Infitar pada ayat yang ke 678. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang menciptakanmu, kemudian menyempurnakan penciptaanmu. Pas irungnya di mana, telinganya di mana, tangannya seperti apa, kakinya bagaimana, tempat pembuangannya, semua. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kemudian sama Allah dibikin penciptaanmu itu seimbang, adalak. Nah, maka walaqad karramna Bani Adam. Kami telah muliakan Bani Adam. Nomor 1, dimuliakan dengan bentuk penciptaan terbaik. Nomor 2, dimuliakan dengan apa? Bisyara'i, dengan syariat. Dimuliakan dengan apa, Bu? Syariat. Saya tanya. Ada enggak syariat yang membebani binatang? Ada? Enggak ada. Kenapa oleh Allah mereka tidak dibebani oleh syariat? Karena Allah tidak memuliakan mereka. Ada enggak syariat yang dibebankan untuk tumbuh-tumbuhan? Tidak ada. Kenapa? Karena Allah tidak memuliakan mereka. Kenapa manusia yang mulia ini justru kok dalam tanda kutip dibebani oleh syariat? Karena syariat itulah yang memuliakan dirimu. Contoh. Bu. Pernikahan itu memuliakan apa enggak sih? Memuliakan apa enggak? Mana lebih mulia, nikah atau kumpul kebo? Nikah atau kumpul kebo? Mana lebih mulia? Buka aurat atau nutup aurat? Kayak sama membuka itu loh. Astagfirullah wa atubu. Malu loh. TV loh. Raudatul ilmi loh ini. Jangan menjatuhkan gengsi loh ya. Demi harga diri loh. Nutup aurat. Mana lebih mulia? Kita dengan syariat atau kita tanpa syariat? Tentu dengan syariat. Maka kalau tanpa syariat di hutan sana, namanya hukum apa? Hukum rimba. Apa sih hukum rimba itu, Bu? Siapa yang kuat, itulah yang
berkuasa. Maka yang dibilang raja hutan siapa? Singa, karena dianggap singa yang paling kuat. Anda mau begitu? Yang kuat menang, yang miskin ditindas. Tidak bisa. Maka Nabi Muhammad itu datang untuk apa? Mengambil hak dari orang kaya, orang kuat, dan menjaga haknya orang-orang miskin. Maka kita itu gengsi kita terjaga karena syariat. Nah sekarang lihat Al-Isra 70, Allah muliakan Bani Adam. Nomor 1 dengan apa? Dengan bentuk fisik yang terbaik. Maka wis tidak perlu bu, irung wis model ngene iki paling api. Gak usah ditambahi pipo, gak usah. Ditambahi shading cek ketok kenceng ngono ya gak usah. Wis tak laopo no ya. Apalagi meripat, bunder, sipit, ombok, cilik itu ukurannya paling pas. Mesti lek aneh-aneh tambah gak pas nanti. Rambut panjenengan sama Allah di model hitam itu yang paling pas buat panjenengan. Ojo diabang, metu malah bingung wong gak tahu sampuan dikira ya. Atau apalagi kulit kita ini sama Allah dibikin seperti ini. Ini penciptaan Allah sing wis paling pas. Kalau dibikin putih malah orang ngelihatnya aneh. Albino apa-apa iki. Wingi ireng. Saiki putih. Bungontan. Orang jadi bingung bu. Nah maka nomor 1 penciptaan kita itu yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang kedua Allah muliakan kita dengan apa tadi? Syariat. Nah sekarang Anda lihat. Tulis. Ini penting. Ada beberapa maqasid syariah. Maqasid asy-syariah. Apa sih maqasidus syariah itu apa? Maqasid asy-syariah al-islamiyah. Tujuan adanya syariat Islam. Supaya harga diri terjaga dulu, Bu. Ada 5. Nomor 1. Tujuan adanya syariat. Tujuan Allah mengatur umat manusia dengan syariat. Sebelum itu, contoh yang paling mudah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam qisas. Qisas itu apa, Bu? Pembunuh dibunuh. Mudahnya itu. Pembunuh dihukum bunuh. Itu namanya apa? Qisas. Allah firmankan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk kalian, di dalam qisas itu ada jaminan kehidupan. Kalau orang tidak mau mikir, orang bingung. Ya apa sih? Wong pembunuh dibunuh kok dibilang menjaga kehidupan. Apa artinya walakum fil qisasi hayatun? Kehidupan apa ini? Wong manusia dibunuh kok dibilang kehidupan. Iya. 1 dibunuh, yang lainnya selamat. Ketika pembunuh itu dibunuh, Bu, akhirnya orang yang melihat berani tidak bunuh seperti dia. Tidak berani. Ketika pencuri tangannya dipotong, nanti orang yang melihat berani tidak mencuri. Tidak berani. Ketika, nah ini, na'udzubillah, Allahumma asturna wa'afina wa nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Semoga Allah menyelamatkan dan menutup semua aib dan kekurangan kita. Amin. Kalau pezina betul-betul ketangkep dan dihukum rajam. Kalau dia zina muhsan. Muhsan itu berzina dalam keadaan sudah punya pasangan yang sah. Entah masih dalam ikatan pernikahan atau sudah cerai. Yang penting dia sudah pernah nikah. Entah pasangannya masih ada atau pasangannya sudah pisah atau meninggal. Wallah alam. Pokok dia zina ketahuan dalam keadaan sudah nikah. Hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Dan itu bukan menjatuhkan derajat manusia. Itu justru menjaga harga diri, menjaga gengsi, menjaga kehormatan. Karena apa? Kalau tidak dibegitukan, seakan-akan dia ini orang yang memang boleh berzina. Enggak, kamu itu orang mulia. Kamu itu orang yang punya gengsi. Kamu itu orang yang punya harga diri. Sehingga demi harga dirimu, kalau kamu berzina, dalam keadaan kamu sudah punya pasangan, kamu harus dirajam, dilemparin pakai batu sampai mati. Tahu orang Jepang? Ada yang namanya harakiri atau kiri kanan atau kanan kiri atau apa namanya? Apa harakiri itu apa? Apa? Bukan bunuh diri yang gara-gara diputuskan artis Korea. Tapi bunuh diri karena dia merasa itu untuk menjaga harga dirinya. Kenapa? Misalkan dia ketahuan korupsi. Dia ambil satu pedang gitu namanya katana.
Katana itu kayak samurai tapi kayak pedang tapi pendek. Tidak tahu saya ukurannya. Itu taruh di sini. Di arah jantungnya. Tarik nafas. Kentut dia. Tidak jadi. Tarik nafas dia. Dan dia tahu, Bu, di mana arah jantungnya itu yang ketika dia tusuk, dia akan cepat mati. Dan setelah ditusuk, Bu, itu tidak sekedar gering. Diputar. Keturun akhirnya. Mati dia. Nah, kenapa kok sampai dia rela bunuh diri seperti itu? Karena dia merasa harga diriku kalau tidak bunuh diri tidak akan kembali. Kenapa? Karena aku yang dianggap orang mulia, aku yang dianggap orang itu hebat, aku yang dianggap orang itu memiliki kedudukan yang tinggi, lah kok melakukan perkara rendahan. Maka untuk mengembalikan harga dirinya, dia harus apa? Bunuh diri. Islam tidak sampai begitu. Islam lebih keren karena kita ini yang diciptakan oleh Allah, yang ngatur syariatnya siapa? Demi apa? Demi harga diri kita biar tidak seperti binatang. Maka kalau mau hubungan suami istri harus sah dulu demi harga diri. Kalau mau dapat duit, yo kerja dulu demi harga diri. Kalau mau apa lagi? Kalau mau pinter, yo ngerti harus belajar demi harga. Jadi semua itu ada syariatnya, Bu. Nah, maka kemudian disebutkan di dalam qisas tadi, pembunuh dibunuh, pencuri dipotong, orang yang berzina rajam atau dicambuk kalau dia belum nikah. Berapa kali di kampung Inggris ini ketemu, Bu? Bahkan di Masjid Nur Hasan. Nah, ketemu, ketangkep di toilet. Nggak dengar. Oh ya sudah, pura-pura nggak tahu aja. Lanjut. Nah sudah. Ini, Bu, kalau pelakunya ketahuan kemudian dihukum sesuai syariat Islam, yang lain akan merasa apa? Jera. Demi apa? Menjaga harga diri, marwah, martabat kita sebagai manusia. Nah, maka itulah semua hukum qisas itu boleh ditutup ketika eksekusi. Semuanya boleh. Potong tangan boleh ditutup, tidak ditunjukkan di hadapan masyarakat. Cambuk untuk peminum khamr boleh ditutup, tidak ditunjukkan di hadapan masyarakat. Kecuali satu. Rajam untuk pezina. Tidak boleh ditutupi, harus diiklankan dan ditunjukkan. Tujuannya apa? Demi harga diri. Nah, ketika orang itu ngelihat, Bu, orang merasa, serem loh ternyata. Dipotong beneran loh tangannya. Dipukul pakai cambuk beneran loh ternyata. Dirajam beneran loh ternyata. Sampai orangnya mati loh. Akhirnya yang lain merasa apa? Jera. Nah, itulah, Bu, tujuan maqasidus syariah al-islamiyah. Ada 5 tujuan syariat Islam itu oleh Allah diturunkan. Yang semuanya demi harga diri seorang manusia yang oleh Allah telah dimuliakan. Maka enak, Bu. Coba kalau seperti orang-orang, maaf ya, sebagian orang-orang di barat itu sudah tidak punya aturan. Bahkan sekarang mereka kalau punya anak itu sudah tidak ada nama bapak di belakangnya, itu tidak lazim. Buat apa? Bapaknya memang tidak ada ya apa? Kalau tidak ada ya apa? Kawin suntik. Yo ada, tapi sudah tidak ketahuan iki sing dadi gue sapa yo. Sing wingi ku sing pertama tidak di dalam. Yang kedua ada bungkusnya. Yang ketiga, tidak pakai bungkus di dalam tapi orangnya tua. Mosok dadi tua. Yang ketiga muda tapi elek. Ojo wis engko elek kayak ngono. Coba kan ini kalau manusia, Bu, harga dirinya bagaimana? Jatuh. Nah, maka syariat itu Allah turunkan, panjenengan diminta pakai jilbab. Yang laki-laki diminta menundukkan pandangan. Pakaian harus menutup aurat dengan sempurna. Kerja ada aturannya, tidak boleh garong, tidak boleh nipu. Rumah tangga ada syariatnya. Semuanya Allah turunkan demi harga diri. Kalau semua itu ditinggalkan, apa ayat berikutnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Kalau tidak mau ikut syariat,
thumma radadnahu asfala safilin. Allah turunkan sampai serendah-rendahnya. Artinya apa? Setelah di waktu muda, sehat walafiat, kuat, prima, Allah lanjutkan dengan usia tua, ardhalil umur. Apa ardhalil umur itu? Kembali setelah tua seperti anak kecil. Ardhalil umur. Apa ardhalil umur itu? Kembali pikun, lalian, anak kecil. Nah, ini namanya gelas. Nah, ini apa? Piring. Lah. Nanti setelah tua ya gitu lagi. Ibunya bilang, nak, jaluk piringi. Digawak nih piring. Loh, kok sih ngiku sih? Sing dikei ngombe itu loh. Oh, gelas, mbok. Nah, yo iku yang tak maksud, gelas. Nah, itu ardhalil umur, kembali. Atau thumma radadnahu asfala safilin. Setelah sebelumnya Allah muliakan, gengsinya, harga dirinya tidak dijaga. Dia lewati semua aturan syariat itu. Diinjek-injek sama dia syariatnya. Sampai tidak jelas ini anaknya siapa. Sampai tidak jelas mana harta halal, mana harta haram. Sampai tidak jelas ini istrinya siapa. Sampai tidak jelas ini anaknya siapa. Sampai tidak jelas, waduh, macam-macam. Harga dirinya runtuh. Maka tulis 5 tujuan diturunkannya syariat Islam. Maka dengan syariat itu enak, Bu. Tidak usah ngatur dewe, sama Allah sudah diatur. Dan aturannya itu pasti baik. Ada anak, ada orang tua, ada suami, ada istri, ada tetangga, yang semua haknya diatur dengan sempurna. Nomor 1, hifdzu ad-din. Hifdzuddin. Apa yang pertama? Hifdzu ad-din. Apa hifdzuddin itu? Menjaga agama. Menjaga agama tujuannya apa, Bu? Menjaga agama itu agar Allah diibadahi dengan seperti yang Allah inginkan. Menjaga agama. Maka syariat turun, disuruh salat. Wa aqimis salata li dzikri. Dan salatlah kalian, dirikanlah salat oleh kalian agar kalian mengingatku, kata Allah. Sementara kalau kita ingat kepada Allah, keuntungannya bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Fadhkuruni azkurkum. Kalau kita ingat sama Allah, Allah ingat sama kita. Kalau Allah ingat sama kita, rahmatnya turun, keberkahannya turun, ampunannya turun, kemudahannya turun, ketenangan masuk ke dalam hati. Jadi semua yang Allah syariatkan kepada kita, Bu, yang pertama itu hifdzuddin, agar agama ini terjaga. Maka tidak boleh bercanda dengan urusan agama. Tidak boleh membuat syariat-syariat yang baru atau yang namanya bid'ah. Tidak boleh mengurangi dari aturan-aturan agama. Tidak boleh pilih-pilih mana yang suka diamalkan, mana yang tidak suka ditinggalkan. Kalau syariat poligami ngotot, tapi syariat puasa sunnah lupa. Siapa itu? Siapa yang model begitu itu? Umi saya lihat loh ini. Umi saya kapan waktu saya pulang pengajian. Diparani. Saya kan layahan di kursi depan ruang tengah rumah itu. Diparani. Terus cerita. Nak gini. Tak dengerin aja. Oh iya mah. Oh iya mah. Lah yo nak yo ngene. Terakhirnya apa? Nak, lek ceramah kok poligami terus. Saya bilang, loh kan gak apa-apa mah. Yo gak apa-apa, tapi mama yo isin. Ojo ngono ta nak, ceramah. Setelah itu boro-boro langsung ngalih. Saya pikir ini buka omongan itu, endingnya yo mek ikut tok. Lek ceramah ojo kakean cerita. Saya bilang kan gak apa-apa. Iya gak apa-apa, tapi mama lah. Oh, ya sudahlah, saya tidak bikin umi saya malu. Tidak usah. Nah. Sudah, astagfirullah wa atubu ilaih. Lanjut. Nah, maka ibu-ibu sekalian, tujuannya syariat tadi, Bu, supaya agama ini terjaga. Tidak boleh dikurangi, yang enak dipakai, yang tidak enak dibuang. Ketika syariat zakat, digembar-gemborkan syariat zakat. Karena zakat pemasukan. Bisa jadi lewat untuk pemerintah, untuk baitul mal, segala macam. Tapi ketika syariat dilarangnya riba, jangan kaku-kaku lah. Kita ini ekonomi global, segala macam. Nah, maka tidak boleh. Itulah syariat Allah turunkan, hifdzuddin, supaya agama tetap terjaga. Kalau agama tetap terjaga, Allah akan diibadahi dengan cara yang Allah inginkan. Tulis 2 kaidah. Tetap pada poin yang pertama ya, tulis. Berapa kaidah? 2. Nomor 1. La na'budu illallah. Nomor 1,
La na'budu illallah. Kami tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Kami tidak akan menyembah kecuali Allah. La na'budu illallah. Yang kedua, itu kaidah yang pertama. Pokok yang namanya ibadah tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita berikan, tidak boleh kita tuju di dalam ibadah kita kecuali siapa? Allah. Iyyaka na'budu. Hanya Allah. Pokok jangan sampai sesuatu yang bernilai ibadah kita berikan kepada selain Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, wala na'budullaha illa bima syara. Wala na'budullaha illa bima syara. Dan kami tidak akan mengibadai Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Nomor satu, kami tidak akan menyembah kecuali Allah. Nomor dua, dan kami tidak akan menyembah atau mengibadai Allah kecuali dengan yang telah disyariatkan. Nah, syariatnya lewat siapa, Bu? Nabi Muhammad. Faham tidak? Nah, berarti kalau kita menjalankan syariat dalam menyembah Allah, itulah niatannya Allah turunkan syariat untuk menjaga keberlangsungan agama. Nomor dua, apa yang lima tadi? Nomor satu, hifdzuddin. Nomor satu, hifdzuddin. Nomor dua, tulis hifdzun nafs. Hifdzu an-nafs. Yang semuanya nanti demi harga diri. Nomor dua, hifdzun nafs. Untuk menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu apa, Bu? Karena syariat, tidak boleh orang ganggu orang lain. Betul apa enggak? Karena syariat, tidak boleh orang bunuh orang lain. Betul apa enggak? Karena syariat, tidak boleh menumpahkan darah orang lain. Maka dengan syariat itulah jiwa kita ini terselamatkan. Jiwa kita ini apa? Terselamatkan. Dilarangnya membunuh, dilarangnya mengganggu, dilarangnya memukul, itu kan semua karena apa? Karena syariat. Coba tidak ada syariat, tidak akan ada larangan itu, Bu. Dan hukum yang dibuat oleh manusia itu pasti ngaku ataupun tidak sedikit banyak terpengaruh oleh syariat. Karena tidak ada hukum yang awalnya ada kecuali hukum yang Allah turunkan. Manusia pertama siapa? Nabi Adam. Baru setelah itu berkembang. Nabi dan Rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh Allah utus? Karena manusia mulai berpecah dalam menyembah Allah. Kana nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyin. Awalnya manusia itu satu, semuanya menyembah Allah. Baru setelah manusia berpecah belah, Allah kirimkan para nabi dan Rasul. Yang pertama siapa? Nabi Nuh. Nah, maka ketika Nabi Nuh muncul, nabi-nabi berikutnya muncul, manusia semakin banyak. Ada yang lupa syariat, mulai bikin aturan sendiri. Nah, tetap aturannya itu sedikit banyak pasti terpengaruh oleh syariat. Karena manusia tidak mungkin ngerti kalau tidak diberitahu oleh Allah. Faham tidak di sini? Maka menjaga jiwa, Bu. Supaya rumah Anda tidak dirusak orang. Supaya suami Anda tidak Tidak, contoh yang lain. Supaya pokok menjaga jiwa. Nomor 3, hifdzu al-aql, menjaga akal. Maka dalam syariat, Bu, boleh tidak minum minuman keras? Kenapa sih tidak boleh minum minuman keras? Demi harga diri. Demi apa? Harga diri. Karena orang kalau sudah minum minuman keras, Bu, akalnya ya apa? Dia tidak ngerti mana pohon, mana istrinya. Pohon digarap sama dia. Dicangkok, distek, disambung. Jangan salah paham. Tidak boleh ngomong jorok di masjid ini ya. Dia tidak ngerti mana istri, mana pohon. Dia tidak ngerti mana anaknya orang lain. Dia tidak ngerti mana halal, mana haram. Dia tidak ngerti mana omongan baik, mana omongan
buruk. Dia tidak ngerti mana hartanya dia, mana hartanya orang. Dia tidak ngerti mana orang tuanya, mana pembantunya. Karena akalnya sudah rusak. Harga dirinya apa? Jatuh. Maka saya punya teman dulu, gambler. Pemain judi. Waduh, kakap sudah. Pemain judi kelas kakap. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah takdirkan tobat. Setelah tobat tuh, Masya Allah, ngajinya ndak berhenti. Paling elek. Sampai sekarang istiqomah. Dan mudah-mudahan terus sampai husnul khatimah. Paling apes, paling minim sehari khatam 1 juz. Sekarang, antara subuh sampai syuruk dan maghrib sampai paling dikit 1 juz. Masya Allah, istiqomah orangnya. Mudah-mudahan Allah jaga terus. Dia bilang apa? Pemain itu, judi, itu punya jargon. Mangane koyok ratu, turune koyok asu. A'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan kita. Jadi orang itu kalau main judi di kalangan, ngerti kalangan ya? Kalangan elit, kalangan itu tempat judi itu. Jangan pura-pura tidak tahu lah. Demi harga diri ya. Orang itu kalau main di kalangan, itu kalau lagi main, itu kan dia lapar, pesen makanan, nyuruh orang beli makanan kan duitnya banyak. Di kalangan judi kan duitnya banyak. Dia nyuruh orang, tidak mau pecel, tidak mau lodeh, rawon lewat, soto apa lagi. Pesennya mesti apa? Sate gulai. Pesennya apa? Sate gulai. Minumnya yang enak-enak, es jeruk ini itu. Maka dibilang untuk mereka itu mangane koyok ratu, turune koyo asu. A'azzanallahu wa iyyakum. Kenapa turune koyo asu? Karena ya wes les kadung ngantuk, judine selesai, ndek embong turu. Ndek kalangan turu. Jadi tidurnya itu sak tempat dimanapun dia nemu tempat. Maka dia menjatuhkan harga dirinya apa enggak? Kenapa? Karena sudah tidak mengikuti syariat. Nah, itulah kenapa orang tidak boleh mabuk. Menghilangkan akal. Kalau akalnya hilang, lo terus yang membedakan kamu dengan binatang apa? Harga dirimu terjaga apa enggak? Nah, termasuk ingat ada kaitan antara mabuk dan marah. Dengerin. Jangan marah, nyesel. Nyesel. Sampai Rasulullah bilang, la taghdhab. Jangan marah. Kenapa? La ya'ti bi khairin qattu. Karena marah itu tidak mendatangkan kebaikan sekecil apapun. Getun-getun. Maka Rasul menyarankan, idza ghadhibta faskut. Kalau kamu marah, mendingan uskut, diam. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring. Berbaring tidak selesai, wudu. Kenapa? Marah dari siapa? Setan. Setan terbuat dari apa? Api. Api padam dengan apa? Air. Bukan berarti disemprot, kamu. Tapi apa? Dipadamkan dengan air wudu. Nanti kemarahannya akan reda. Karena apa? Kalau sudah marah, Bu, terjadi perceraian. Marah, mukul istri. Marah, mukul anak. Marah, teriak-teriak. Marah, ngelepas baju keluar rumah. Setelah reda dari marahnya apa? Malu, nyesel. Dan saya pernah sekali. Tapi sampai sekarang insya Allah tidak lagi. Mudah-mudahan. Marah karena saya barusan beli alat cukur rambut. Itu alat cukur rambut saya cas. Tidak tahu ya apa ceritanya. Saya lihat mungkin anak-anak, mungkin istri saya pun tidak tahu. Saya cas. Mungkin dia juga mau ngecas HP atau ngambil HP baru dicas segala macam. Itu alat cukur saya jatuh. Ketika istri ada, anak-anak ada, saya ambil itu alat cukur saya, ujungnya sudah bengkong. Saya banting depan mereka, prank. Saya tinggal pergi. Tidak sampai 1 menit. Aduh, rusak alatku. Tidak sampai 1 menit. Nyesel, kenapa? Hanya jogo beberapa detik saja. Kalau tidak bisa, kacau kita, malu. Itu marah. Dan marah itu ada kaitannya dengan rusaknya akal. Seperti orang khomer, narkoba. Kalau kelas pare, cubung lah. Godong, cubung. Pernah nyoba dulu? Cobaan, Bu, sekali-sekali, Bu. Unggul, weling ini, Bu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka demi harga diri, supaya harga diri kita tidak jatuh, supaya harga diri kita tetap bagus, supaya kehormatan kita sebagai manusia tidak rusak, Allah menurunkan syariat untuk menjaga apa? Akal. Kalau akalnya hilang nanti malu. Orang gila ya apa? Nas'alullah assalam wal afiyah. Tidak punya malu, makan
ketemu nih, tidur saat ketemunya, pakaian ndak diatur, rambut ndak diatur, ndak pernah mandi. Tapi orang gila pantes. Kenapa? Akalnya rusak. Lah kalau panjenengan ndak pernah mandi, ndak nutup aurat, tidur sak tempat-tempat, sak wayah-wayah, apa bedanya dengan orang gila? Maka ingat, syariat turun untuk menjaga akal, demi menjaga harga diri. Yang ketiga, nomor satu, menjaga agama. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal. Nomor empat, nah, hifdzun nasl. Hifdzu an-nasl. N-A-S-L. Nasl. Nasl itu apa? Garis keturunan. Itu juga demi harga diri, Bu. Maka ada syariat apa? Nikah. Supaya keturunan manusia itu terjaga. Kan saya pernah cerita di sini juga kan, Cina sedang krisis apa sekarang? Krisis generasi. Karena awalnya dilarang punya anak lebih dari satu. Karena Tuhan mereka adalah harta, sehingga anak dianggap ngerepoti, mengurangi harta. Mereka diatur oleh undang-undang tidak boleh punya anak lebih dari satu. Ketika undang-undang itu jalan, suwe. Lama-lama mereka melakukan itu bukan karena lagi undang-undang, tapi karena pemikiran yang materialistis. Mereka pikir ngerepoti kalau punya anak. Nanti saya mau jalan, ada anak tidak bisa. Nanti kalau anak saya perlu pampers, bayar duit. Anak saya perlu susu, bayar duit. Akhirnya sekarang undang-undangnya sudah dirubah. Orang Cina yang terlanjur tidak mau punya anak. Islam tidak bisa. Islam punya syariat nikah. Bahkan dikatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak mau nikah karena alasan yang tidak jelas, tidak termasuk umatku, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wa ana atazawwajun nisa. Saya nikahin perempuan. Dan Rasul katakan apa? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, aku bangga dengan banyaknya jumlah umatku pada hari kiamat. Demi harga diri, Bu. Supaya kita ini punya harga diri. Oh, anaknya sopo? Pak Fulan. Oh, Masya Allah ya Pak Fulan, anaknya ke api-api. Kabeh. Amin ya Rabbal alamin. Maka ada yang namanya apa? 3 amal yang pahalanya tidak terputus walaupun orangnya sudah meninggal. Waladun salihun yad'ulah, atau waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka dalam syariat dikatakan kalau anaknya baik, pahalanya kembali kepada siapa? Orang tua. Maka Imam Syafi'i mengatakan al-waladu min kasbi abihi. Anak itu hasil kerja keras orang tuanya. Maka kalau anaknya baik, otomatis pahalanya untuk orang tua. Maka kalau anaknya soleh, pahalanya untuk orang tua. Maka ada syariat anak memberikan syafaat bagi orang tuanya. Ketika anaknya hafid Quran, ketika anaknya mati syahid, ketika anaknya meninggal sebelum usia balik. Itu kan nyemangati kita, jogo harga diri loh, Bu. Supaya generasi manusia itu tidak terputus. Kalau tidak ada syariat, yo kayak orang-orang itu sekarang. Anak dianggap memberatkan, sampai ada anak perempuan masih kecil, ya tidak ngerti pergaulannya dari mana, ilmunya sampai taraf apa, ngomong child free. Ngerti apa ora? Dong pora ya? Dong pora we? Dong pora? Sama kacamatanya kau kecil, ngomongin mencucu, greget no era mau. Tahu videonya orang itu? Dong pora? Ditu pora koi mubek koiku. Ngene iki lho namanya menikmati sore. Ngei makan iwak koi. Ditu piye? Koimu mbek koiku. Dong parawe. Aduh. Mentolo mereka selain delok itu, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sudah lihat videonya? Oh, tambah viral mari kira-kira. Ibu-ibu Rodotul Ilmi langsung goleki kabeh. Dong pora gitu. Nah, maka hati-hati, Bu. Kalau kita tidak punya syariat, kita yo mikir anak-anak itu membebani apa sih, Bu? Kati kumpul suami istri, anaknya nangis. Aduh. Kati mengamalkan perintahnya Ustadz Abu Hilal, rebutan be anaknya. Ya apa Yuning? Hajah Yuning, saya lihat loh statusnya itu. Di rumahnya siapa itu? Di kongkong Abu Hilal, katanya Yuning bilang gitu, Hajah Yuning. Di statusnya siapa sih waktu itu? Bu Hera apa siapa? Saya buka, saya tak cek gimana. Kok ndak tak save waktu itu, gawetun saya. Besoknya statusnya wis hilang, ya Allah. Nah, kalau ndak ngerti syariat, Bu, yo harga diri jatuh. Kenapa harga diri jatuh? Ndak ada keberlangsungan umat manusia. Kenapa? Anak dianggap beban. Sementara dalam syariat, Bu, hamil ibadah. Sejauh sebelum hamil. Kan ada proses sebelum hamil kan apa? Sampai Anda bisa hamil itu ngapain?
Nikah kan? Loh, nikah itu sudah ibadah. Terus mau hubungan suami istri, baca doa, doanya ibadah. Terus wa fi bud'i ahadikum shadaqah, kumpul dianggap pahala sedekah. Kemudian ketika hamil, Allah jadikan kehamilannya ibadah. Sakit wahnan ala wahnin, tambah bulan tambah berat, tambah capek, tambah lemah. Nanti melahirkannya itu anak berbakti sepanjang umur. Tidak bisa balas satu tarikan napas ketika bukaannya ibunya itu. Tidak bisa. Maka ketika seorang perempuan protes, apa sih saya kok suruh nurut suami, suruh taat suami, suruh gini suami. Sabar. Nanti kalau kamu jadi ibu, 3 orang disuruh taat sama kamu. Anakmu, suamimu, dan orang tuamu yang jaga kamu. Orang tua, anak, suami. Semua jaga kamu. Artinya 1 berbalas 3. Anda cuma suruh nurut sama suami kan? Sementara orang tua jaga anak perempuannya dijamin surga. Anak taat sama ibunya, ibumu, ibumu, ibumu. Suami yang baik disuruh baik kepada, coba siji bales telu. Enak mana perempuan sama laki? Ya podo enak lah, kan gitu. Nah maka hifdzun nasl ini demi harga diri, Bu. Kalau Anda tidak punya syariat, kumpul sana, netes benih di sana, naruh benih di situ, benih lahir. Kok koyo aku? Tanya, ibumu siapa? Ibu titik-titik. Oh main di. Ibumu rumahnya di mana? Dulu waktu SMA sekolahnya di mana ibumu itu? Di sini. Lu kok sekolahan be aku? Bapakmu siapa bapakmu? Katanya ibu saya seini. Lu kok jenengku? Nah, na'udzubillah min. Nah, harga diri, Bu. Hancur apa enggak? Maka syariat itu diadakan demi menjaga harga diri. Menjaga nasl, garis keturunan. Na'udzubillah. Jangan sampai mikir kayak orang-orang yang tidak punya agama, Bu. Tidak ada harga diri, Bu. Perempuan dipakai sana, dicampakkan, pindah ke sana, dicampakkan, pindah ke sana. Perempuan disuruh kerja gini gitu. Kalau dalam syariat Islam, harga dirinya dimuliakan. Yang terakhir, syariat itu ada untuk apa? Hifdzul mal. Hifdzu al-mal. Mal itu apa? Harta. Sehingga apa dalam Islam itu tidak boleh ngambil hartanya orang lain kecuali antaradhin, saling ridho. Utang ada aturannya. Bayaran untuk orang yang kerja ada aturannya. Nyimpen uang ada aturannya. Kerjasama ada aturannya. Uang yang dimiliki tidak boleh diambil semena-mena. Itulah tujuan syariat itu ada. Coba kalau uang itu tidak pakai aturan, boleh diambil, boleh ditaruh, boleh dirampok, boleh dicopet, boleh dijarah, boleh segala macam. Harga diri manusia jatuh. Ya sama kayak binatang. Siapa yang kuat dia yang makan. Siapa yang kuat dia yang makan. Jadi kayak predator. Kita ini jadi kayak apa? Saling makan itu apa namanya? Kanibal. Kenapa? Tidak ada syariat, maka harga diri bakal hancur. Orang kaya tidak terselamatkan kekayaannya. Orang miskin boleh ambil dari siapa saja. Sampai gara-gara tidak ngerti syariat. Sampai muncul cerita-cerita macam perampok baik. Yang ngerampok orang kaya dikasihkan ke orang miskin. Siapa namanya? Yo ngerti kabeh jane. Kalau Islam, Bu, tidak ada cerita Robin Hood. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Khudh, ambil dari harta mereka. Sadaqatan, artinya sedekah dalam ayat ini apa? Zakat ada aturannya. Juku pun Rasulullah bersabda apa? Kepada penarik zakat, iyyaka wa karaima amwalihim. Ini Rasul ngomong sama yang narik zakat. Iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati, jangan kamu ambil zakat dari harta yang paling mereka cintai. Tidak boleh, diatur, Bu. Supaya harga dirinya orang tidak jatuh. Ono carane golek duit njoko awak. Sampai para salaf dulu, Bu. Kalau mau keluar rumah, istrinya kan nganter sampai pintu. Istrinya ngomong apa? Ya zauji, suamiku, aku sayang sama kamu karena Allah. Jaga anak-anakmu, suamiku. Bagaimana caranya jaga anakmu dari api neraka? Iltamis halalan. Cari yang halal, suamiku. Nasbir alal ju' yaumain thalathata ayyam. Kalau hari ini tidak dapat, tidak apa-apa.
Aku bisa sabar, anakku tak suruh sabar, ndak makan sehari kuat, ndak makan 2 hari kuat, ndak makan 3 hari kuat. Wala nasbir ala hari jahannam lahdatan wahidah. Tapi kalau kamu bawa pulang harta yang haram, saya ndak kuat dan anak-anakku ndak kuat masuk neraka walaupun cuma 1 detik. Ini kan jaga harga diri, rumah tangganya terjaga, Bu. Ndak ada harta haram yang masuk, kemuliaannya terjaga. Nah, itu loh, Bu, demi harga diri. Maka ketika Allah firmankan walaqad karramna bani Adam, Al-Isra 70. Dalam At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terbaik, tapi hati-hati. Thumma radadnahu asfala safilin. Dalam surat Al-Infitar, Allah firmankan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi semua Allah ciptakan dengan baik, ditambahi harga dirinya oleh Allah dijaga dengan syariat. Maka, Bu, jilbab itu menjaga harga diri Anda. Mencari harta yang halal itu menjaga harga diri Anda. Nggak nyakitin orang lain itu menjaga harga diri Anda. Ngomongnya sopan santun, akhlaknya baik, itu menjaga harga diri Anda. Tidak mengambil hartanya orang lain, itu menjaga harga diri Anda. Menutup diri dari komunitas yang tidak baik, itu menjaga harga diri Anda. Sholat tertib 5 waktu, puasa, baca Quran, sedekah, silaturahim, itu semua menjaga harga diri Anda. Sehingga ketika kita menjalankan syariat dengan baik, itu demi menjaga harga diri. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.